Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Hartati. Saya adalah guru dari SMK Multikarya yang beralamat di Jalan STM nomor 10 Medan. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya melakukan uji kinerja. Berikut saya paparkan hasil video mengajar saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Siapa yang bisa hidupkan fokusnya? Oh, udah hidup ya? Terima kasih ya. Ini buku siapa nih? Kayaknya buku Umi ketinggalan tadi Ibu melihat, makanya Ibu bawakan. Silakan Umi. Makasih, Bu. Baik anak-anak, ya. Sebelumnya Ibu siapkan dulu perlengkapan Ibu. Ini fokus. Siapa yang nggak datang? Ada semua ya. Udah lewat. Oke. Baik, kita mulai pelajaran hari ini ya. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, Ibu persilahkan kamu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Oke, silakan Anissa Uswatun. Ready. Ready. Before we study, let's pray together. Pray start. Finish. Greeting to our teacher. Good morning, ma'am. Good morning student. How are today? I'm fine, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sehat seperti kalian. Jadi saya bisa datang ke sekolah ya. Juga ada yang sakit hari ini? Ada. Di luar mendung, Nak. Ya, saya minta kalian jaga kesehatan juga karena kita sedang berada di krisis ya. Kadang hujannya setiap hari dia turun terus, ya kan, tiba-tiba panas, ya kan. Apalagi sebentar lagi kalian akan berangkat PKL. Jadi kesehatan itu penting. Ya, berdoa kita sudah, tapi jangan lupa sebelum kita memulai pelajaran, silakan buka e-learningnya, Nak. Ya, silakan absen terlebih dahulu di e-learning, lihat tanggalnya dan lihat kelas yang sudah Ibu bagikan di e-learning. Oh, Hijrah sudah absen, Nak? Ya, absen dulu Hijrah. Ya, sambil kalian absen, sambil Ibu siapkan materi untuk hari ini. Sudah absen, Nak? Ibu rasa sudah cukup ya untuk absen ya. Ya, jadi Ibu ingatkan kembali lagi ya. Mohon jaga kebersihan kelas kita. Ya, kalau ada kelihatan sampah di dalam laci, nanti di jam istirahat silahkan dibuang. Karena apa? Kalau kelas kita bersih, kita akan nyaman. Ya, Perdana, jangan ngantuk ya, Nak ya. Ya, semangat kan? Iya. Ya. Absen sudah, lalu apa lagi sebelum kita belajar supaya makin semangat? Ya, ice breaking. Siapa yang mau jadi tutor hari ini? Oh, boleh Mas Sita, Aila dan juga Sherly. Silakan maju ke depan. Kita ice breakingnya digoyang-goyang ya. Oke, silakan berdiri yang lainnya.
Gerakan badannya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Semangat nak. Peganglah bahu. Peganglah lutut. Oke, digoyang dulu. Masya, digoyang Masya. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Yang semangat lah, mukanya yang ceria gitu ya. Di luar mendung, tapi hati kita nggak boleh mendung nah, ya kan? Oh, ambil napasnya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita. Oke, ya sudah semangat? Nah, ada peringatan? Nggak ada ya, ya kan? Nanti kalau peringatan kita jadinya, ya kan? Oke, jadi nak, kita udah ice breaking, ya kan? Ada yang masih ingat materi minggu kemarin kita itu apa yang kita pelajarin? Oh ya, kayak Apija? Posting jurnal penyesuaian ke buku besar. Benar, posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Masih diingat? Ya, Sherly masih ingat nak? Masih. Anissa Suatun? Masih. Jadi setelah kita melakukan posting, ya kan, dari jurnal apa nak? Penyesuaian ke dalam buku besar. Apa fungsinya? Iya, Elsa? Untuk mengetahui saldo sebenarnya. Oke, baik sekali, untuk mengetahui saldo sebenarnya. Ya, namanya juga jurnal penyesuaian. Berarti kan ada yang disesuaikan, ya kan? Terus kita masukkan ke dalam buku besar. Nah, tapi dalam buku besar itu ada mekanisme debit dan juga kredit. Benar nggak? Ya. Dan Ibu rasa kalian semua masih ingat dong apa itu saja mekanisme debit dan kredit? Ada siapa yang ingat? Siapa itu? Oh, iya. Aila? Kalau misalnya debit jumlah debit ditambah, debit jumlah kredit dikurang, Baik. kredit jumlah kredit ditambah, kredit jumlah debit dikurang. Oke, betul? Betul. Oke, baik sekali, Ibu senang sekali. Berarti kalian masih ingat materi kita minggu lalu itu apa? Jadi minggu lalu kita sudah belajar, ya kan? Kita pertama kali kita belajar tentang jurnal penyesuaian. Lalu setelah itu apa? Kita pindahkan data penyesuaian ke dalam buku besar. Tujuannya untuk mencari atau mengetahui akun itu sudah dalam kondisi yang sebenar-benarnya. Dimana jika debit ketemu debit diapakan ya? Debit ketemu debit. Debit ditambah atau dikurang? Ditambah. Debit ketemu kredit diapain? Kurang. Kredit ketemu kredit? Kredit ketemu debit? Oke, berarti siap untuk belajar hari ini. Anak-anak, ya kan? Materi kita hari ini adalah melanjutkan materi minggu kemarin. Ibu akan tampilkan di depan. Ya. Namun sebelumnya, ada yang sudah melihat materi kita di e-learning? Sudah. Kalau sudah berarti materi kita hari ini apa? Raca lajur. Ada kata lain selain raca lajur? Worksheet. Apa lagi? Kertas kerja. Bukan laporan keuangan. Laporan keuangan nanti di pertemuan berikutnya ya. Tunggu dulu. Oke. Jadi kita akan melanjutkan materi minggu lalu, jadi minggu sekarang, yaitu tentang
neraca lajur atau bahasa Inggrisnya apa Dian? Worksheet ya Dian, jangan melamun nak, kita lagi serius. Siapa yang sudah buka, ya kan? Pasti sudah membaca tentang neraca lajur, ya. Apa itu neraca lajur? Tapi sebelum kita masuk apa itu neraca lajur, hari ini itu kita lagi belajar pertemuan neraca lajur, di mana KD-nya itu adalah menganalisis akun-akun apa saja yang berhubungan atau yang akan diposting ke dalam neraca lajur. Ya, kita nggak lari-lari, pasti tentang akun-akun juga. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebentar. Oke, jadi ketika kita belajar hari ini tentang neraca lajur, nah, saya harapkan atau kamu diharapkan peserta didik itu pertama, kamu itu mampu menganalisis nantinya akun-akun yang berasal dari neraca saldo, lalu jurnal penyesuaian dipindahkan ke dalam kolom neraca lajur dengan tepat dan juga benar. Ya, lalu yang kedua, peserta didik atau kamu mampu menyusun neraca lajur untuk perusahaan jasa dengan teliti dan juga benar. Dan yang terakhir, ketika kamu sudah mampu menganalisis, lalu kamu mampu menyusun, yang terakhir adalah kamu mampu membuat neraca lajur atau worksheet ini untuk perusahaan jasa secara benar dan juga mandiri. Udah benar, teliti, mandiri lagi. Artinya apa mandiri? Sudah tidak lagi melihat contekan. Jadi dia sudah paham, jadi dia bisa ketika ada soal nanti tentang neraca lajur, dia udah bisa ngerjakan. Itu harapannya. Bisa dipahami nak? Bisa. Oke ya. Kita lanjut ya. Tujuan sudah, maka kita akan lanjut. Untuk menambah wawasan lagi atau pemahaman kalian terhadap materi jurnal neraca lajur, maka ibu minta kalian bentuk kelompok diskusi ya dengan ketentuannya adalah, tunggu, saya boleh buka dari bahan ajar yang ibu share atau dari media internet. Saya kasih waktu 10 menit, selamat mengerjakan. Iya. Oke, selesai? Belum? Oke, sedikit lagi waktunya ya. Ya, silakan cari materinya dan ajukan pertanyaan ke teman yang lain, kelompok yang lain yang berkaitan dengan materi yang mereka sampaikan. Ya. Oke, Ibu, ingat anak-anak, dalam forum diskusi ini ada nilainya. Jadi saya melihat keaktifan kamu, ya, kekompakan kamu, ya. Gimana? Ada masalah? Iya. Ya, jangan lupa kirim bilang. Perdana, ada masalah nak? Aman? Sudah selesai? Oke, sudah selesai ya. Kelompok Ayla sudah selesai? Lebih cepat nak? Oke, kita mulai. Silahkan. Kalau begitu kelompok 1. Silakan kelompok 1. Siapa? Oh, tunggu. Kelompok 2 dulu. Kelompok 2 mana kelompok 2? Oke, silakan siapa yang akan memaparkan? Coba paparkan dulu apa yang kalian dapat tentang fungsi neraca lajur. Fungsi penyusunan berkas kerja atau neraca lajur adalah sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan, menyeimbangkan neraca saldo, memahami alur data akuntansi, membuat neraca saldo setelah penutupan, mempermudah koreksi apabila terjadi kesalahan. Oke, Silahkan yang ingin bertanya. Ada yang kelompok lain yang mau bertanya? Oke, silakan Hafijah. Ya, berdiri nak. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2 tentang. Mohon dengarkan ya. Menurut kelompok Anda, apakah sebuah perusahaan baik itu perusahaan kecil, menengah, dan besar menggunakan neraca lajur? Terima kasih. Silakan jawab pertanyaan saya. Menurut kelompok kami ya, mengapa
Gimana hasil diskusinya? Jawabannya adalah gimana Dinda Elsa? Setuju bahwasanya apa saja, apakah perusahaan kecil, menengah dan besar itu menggunakan neraca lajur? Iya, jawabannya kenapa? Karena fungsi neraca lajur ini mempermudah dalam kita menyusun laporan keuangan. Oke, bisa dipahami yang lain, Nak? Bisa. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan jadi kita sudah memaparkan konsep-konsep hasil dari diskusi kalian. Tapi Nak, kita masih harus ada mengerjakan studi kasus yang ada di LKPD. Dan Ibu rasa kalian sudah mengeprint, ya. Silakan buka studi kasus di LKPD, Nak. Lalu susunlah, analisislah terlebih dahulu akun-akun mana saja dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang akan kamu susun ke dalam kertas kerja. Ya. Lalu nanti masing-masing kelompok akan menuliskan, membuat neraca lajur di depan. Bisa dipahami? Waktunya nggak lama, hanya 10 menit dari sekarang. Silahkan kerjakan. Silahkan tulis ya di dalam format kertas yang ada. Oke, ini dia, anggap ini adalah kertas kerja. Jadi kamu nanti akan menuliskan di sini. Bisa? Oke ya. Awalnya kenapa? Saldonya buat neraca saldo kan kalian kelompok 1 hanya fungsinya mencatat akun-akun apa saja yang masuk ke kolom neraca saldo. Nanti kelompok 2 akun-akun apa saja yang masuk ke jurnal penyesuaian. Kelompok 3 akun-akun apa saja yang masuk ke neraca saldo disesuaikan, dan kelompok 4 laba rugi, serta yang kelima neraca. Oke, bisa dipahami? Oke. Berapakah laba atau ruginya? 214.520. Oke, ya. Oke. Nah, sekarang hasilnya sangat bagus apa yang kalian kerjakan, jadi jawabannya benar semua ya. Nah, Ibu akan membacakan. Baik anak-anak, kita sudah melakukan namanya, tadi kalian sudah berdiskusi konsep neraca lajur, dan kita sudah mengerjakan atau menyusun neraca lajur dan membuat neraca lajur. Maka Ibu akan ambil nilai, ya kan? Jadi tadi kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1 mendapatkan nilai 90. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Lalu kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, mendapatkan nilai sama 90. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan kelompok 3, mana kelompok 3? Oke, dapatkan nilai 95 ya. Nah, kelompok 4 ya, kelompok 4 mana kelompok 4? Oke, dapat nilai 95 sama. Dan yang terakhir kelompok 5 mana? Oke, mendapatkan nilai 90. Jadi Nak, ya. Jadi Ibu jelaskan sedikit. Ini belum nilai seutuhnya. Jadi nanti setelah ini kita akan melakukan post test, ya kan? Jadi nilai yang kamu peroleh ini dapatnya dari mana? Dari keaktifan kamu ketika berdiskusi dengan teman sekelompok. Ya, jadi kamu respon enggak, cuek enggak. Kalau ternyata kamu cuek, berarti kamu nggak bertanggung jawab sama teman-temannya. Karena penilaian guru itu ada 3, sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Keterampilannya dari mana? Dari yang kamu sudah kerjakan dan sudah kamu kerjakan dan sudah kita periksa. Bisa dipahami, Nak? Oke, kalau begitu ya silakan, ya kan, balik dulu ke posisinya. Ya, balik dulu ke posisi yang tadi, silakan. Jadi anak-anak, oke Ayla, silakan simpan HP-nya Ayla. Ya, jadi kita sudah melakukan penyajian data tadi. Jadi ada, sebelum kita masuk ke dalam post test, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan kesimpulan atau membuat kesimpulan dari materi kita hari ini. Ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terhadap materi kita hari ini, Nak? Oke, Yusri ya, silahkan. Kita memulai dari neraca lajur, di mana fungsi neraca lajur adalah untuk mempermudah kita membuat laporan keuangan. Oke, bagus sekali. Siapa yang lain yang bisa memberikan kesimpulan? Lewis? Selain mempermudah kita dalam menyusun laporan keuangan, fungsinya adalah evaluasi terhadap transaksi. Fungsi dari melakukan evaluasi contoh transaksi melalui neraca lajur adalah
mengambil keputusan. Ada yang lain yang mau menyampaikan kesimpulan hari ini? Jadi bagus sekali. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang neraca lajur ya, atau worksheet. Jadi tujuan dari fungsi atau manfaat neraca lajur ini yang udah pasti mempermudah kita nanti dalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan apa aja? 3 ya umumnya. Apa itu? Laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan juga neraca. Jadi nanti dari neraca lajur ini kita mudah untuk membuat laporan keuangan tadi. Bisa dipahami, Nak? Bisa. Oke, ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke step berikutnya? Ada? Nggak ada? Kalau tidak ada, masih semangat? Masih, Bu. Ya, perdana semangat, Nak. Nah, ya. Kalau makin semangat tuh biasanya saya kasih satu kuis, ya. Jadi kuis ini bukan sembarang kuis, tapi kuis ini adalah kuis pengetahuan. Jadi saya ajak Anda, saya ajak kamu, anak-anak saya, untuk menjawab soal post-test tentang soal pengetahuan. Ya, linknya sudah Ibu share di e-learning. Ya, kalau bermasalah di e-learning juga silahkan ambil share di grup WhatsApp kita, sudah Ibu bagikan di sana, ya kan? Dalam hitungan jangan dibuka dulu, jangan dipencet ini. Saya dalam hitungan 1, 2, 3 baru boleh dimulai. Iya. Tunggu, Ibu juga belum bilang. Mulai. Kita sama-sama. Jadi buka, jangan sampai lelet. Ibu kasih tahu, ini adalah soalnya kamu disuruh menganalisis. Nanti akan ada akun-akun secara acak. Sudah, kamu disuruh menganalisis dari akun-akun yang acak itu, yang mana yang masuk kolom neraca, yang mana yang masuk kolom laba rugi. Bisa dipahami, Nak? Oke, tunggu sebentar ya, sama-sama kita. Oke, muncul akan tampilan seperti ini, benar? Oke, sudah dibuka semuanya, bisa? Bisa? Bentar, saya kasih waktu. Ya. Tunggu. Lelet. Juga ada paket berarti dia ya. Oke, ya. Ada 20 akun yang harus kalian tempatkan dia ke tempat yang semestinya. Jangan kalian masukkan ke tempat yang salah. Bisa kita mulai? Udah atau belum? Kasih hotspot kalau nggak tethering kawannya. Oke. Dalam hitungan perdana ya, bisa mulai kan? Iya, nanti. Ya udah, 1, 2, 3, mulai. Oke, ini dia tampilannya. Dari sini masukkan, fokus. Ditarik gitu ya, Bu? Yes, ditarik. Ya, berhasil. Ayo, nggak ada musiknya ya, nggak seru kalau nggak ada musiknya. Oke, 1, 2, 3, selesai. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nanti ya Ibu akan periksa hasil kalian, ya kan? Tapi akan Ibu lihat kalau ternyata dia benar semua, saya kasih applause. Berarti nilainya 100. Kenapa? Berarti dia betul-betul mampu menganalisis dan teliti. Tadi kan ada kan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, ya kan, hijrah. Belum sih, belum betul kan, ada sinya, rapikan udah sinya. Oke, ya. Jadi kan kalau kamu udah dapat nilai 100, oke Dian, udah habis waktunya, Nak, ya. Ini kan punya Ibu, ya kan? Kalau begitu, ya saya ucapkan selamat kepada yang nilainya benar semua, karena itu langsung titik. Nah, kalau dia benar semua, checklistnya banyak. Tapi kalau ternyata ada tanda X, berarti dia ada yang salah, ya kan? Oke, anak-anak, ya selesai sudah materi kita pada siang hari ini, dari pagi tadi siang ke siang, ya. Namun sebelumnya, ya kan, saya ajak kamu, saya tutup dulu ininya. Oke. Ibu ajak siswa-siswa Ibu untuk melakukan refleksi pembelajaran, ya. Adapun tujuan refleksi pembelajaran ini adalah kita menceritakan kembali atau menganalisis apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Apa, Nak, yang sudah kita pelajari pada hari ini? Neraca lajur, ya kan?
Apa fungsi dari neraca lajur? Ya, benar, untuk mempermudah kita dalam membuat. Tadi ada berapa? Tadi kita pakai neraca lajurnya berapa kolom? 10. Dari 10 kolom itu apa saja? Kolom pertama, neraca saldo. Yang masuk ke kolom laba rugi? Pendapatan netto. Yang masuk kolom neraca? Aset utang modal. Harta utang modal. Jadi Ibu tanya sama kamu, bagaimana perasaan kamu setelah mempelajari materi tentang neraca lajur atau worksheet ini? Senang dong, pastinya senang ya? Iya. Ada nggak kendala yang kamu hadapi selama proses pembelajaran? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Iya, nggak ada. Ya. Oh, ada yang mengalami kesulitan, mungkin di bagian-bagian tertentu dia mengalami kesulitan? Ada? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, bagus sekali ya. Jadi ibu nantinya akan share ya materi kalian, materi tambahan, bukan materi tambahan sih, tugas di rumah melalui e-learning ataupun grup WhatsApp. Jadi Ibu minta kalian belajar mandiri di rumah ya, dan Ibu berharap dari pelajaran kita ini kalian memang betul-betul memahami bukan hanya pada saat ini, tapi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena materi kita ini akan terus berlanjut sampai kelas 12. Dan Ibu sampaikan kembali ke kamu, materi kita untuk pertemuan selanjutnya adalah tentang laporan keuangan. Bisa dipahami, Sher? Nah, Sherly ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Oke, Nak. Kalau tidak ada, saya harapkan tetap belajar mandiri di rumah, ya. Dan jadikan setiap kita belajar adalah tujuan kita untuk menambah ilmu kita. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau tidak ada, maka kita akan tutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Silahkan pimpin doanya, Anissa Uswatun. Ready. Ready. Before we go, let's pray together. Pray start. Finish. Greeting to our teacher. Good afternoon, student. See you. Thank you. You're welcome. See you tomorrow morning. See you then. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.